Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bushro Islami, belum selesai satu kasus, muncul lagi kasus selanjutnya. Pesantren Az-Zaitun lagi-lagi disebut telah mencoreng nama baik pesantren seluruh Indonesia setelah mengajarkan salam Yahudi. Bahkan salah seorang artis yang sempat hadir pun mendengarkan ucapan salam tersebut. Seperti apa bunyi salamnya? Dan bagaimana pengakuan sang artis? Lalu, apakah ada sanksi yang menanti pondok pesantren Az-Zaitun? Tonton video ini hingga akhir agar tidak ketinggalan dengan cara like, share, and subscribe agar channel ini bisa terus bermanfaat. Ketika mendengarkan sambutan selama ini yang familiar di telinga kita adalah Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Untuk acara kepesantrenan pun tak banyak embel-embel. Biasanya hanya mengucapkan salam lalu dilanjutkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Namun ada pemandangan yang berbeda di pondok pesantren Az-Zaitun. Salam yang diucapkan pendiri ponpes tersebut yakni Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang sangat lain dari biasanya. Bahkan inilah yang membuat pesantren tersebut kembali menjadi sorotan. Dalam sebuah video yang beredar memperlihatkan bagaimana pimpinan pondok pesantren tersebut memperkenalkan salam versi baru kepada santri-santrinya. Salam tersebut bukan salam biasa, namun salam yang juga digunakan oleh orang-orang Yahudi. Tak hanya salam saja, namun Panji Gumilang juga memerintahkan kepada seluruh santrinya dan tamu undangan yang hadir pada acara di pesantrennya untuk berdiri dan juga bernyanyi bersama. Saya mengajak saudara-saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja sambil kita bernyanyi. Saya kira yang hadir walaupun tidak pandai tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan kepada sahabat kita, Hefnu Shalom Alaihim. Mari kita bandingkan dengan lagu yang sering dinyanyikan kaum Yahudi. Mari kita dengar cuplikan berikut ini. Para santri yang tunduk pada kiainya pun berdiri dan mencontohkan salam tersebut. Di antara ratusan santri dan tamu undangan, ada sosok yang berbeda dari jamaah biasanya. Ia adalah Lucky Hakim, seorang mantan artis sekaligus wakil Bupati Indramayu yang hadir pada kesempatan itu. Juga awalnya tampak bingung kepada Panji Gumilang yang mengucapkan salam dan menyuruhnya untuk berdiri. Setelah ditelusuri, Lucky menjelaskan jika pada kunjungannya yang pertama di ponpes ini sama sekali tak ada kejanggalan. Tapi pada kedatangan yang kedua untuk bersilaturahmi dan melihat peternakan dan pertanian modern, barulah kejanggalan itu terasa. Awalnya Lucky Hakim mengaku kagum dengan sistem pendidikan yang dilakukan Az-Zaitun itu, karena tak hanya ilmu agama, namun juga ada ilmu terapan yang bisa melahirkan pemimpin baru. Mereka bisa pintar dari segi agama, namun dunianya pun dapat karena telah diajarkan hidup mandiri. Ia baru merasakan ada kejanggalan saat pimpinannya menyanyikan salam yang dikemas seperti salam untuk umat Yahudi. Lucky Hakim mengaku tak tahu menahu jika ada hal itu sebelumnya. Apalagi pesantren ini dianggap sangat berbeda dengan pesantren-pesantren lain. Hadirin tak ada yang diminta untuk berdiri ketika salam, apalagi bernyanyi dengan lirik yang aneh, karena rangkaian peristiwa aneh selalu muncul di pesantren ini. Majelis Ulama Indonesia pun akhirnya membentuk tim gabungan antara Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian. Tujuannya untuk melakukan investigasi lebih dalam terkait aturan-aturan yang ada di pondok tersebut, serta aliran yang dianut orang-orang di dalamnya. Hal ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia juga berkat arahan dari Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Apa yang dilakukan MOI sebenarnya merupakan follow up dari kajian mendalam sejak tahun 2002. Pasalnya pesantren Az-Zaitun sejak tahun tersebut sudah terdeteksi memiliki aliran dan aspek-aspek yang menyimpang. Salah satunya yang menimbulkan tanda tanya adalah kurikulum yang mereka anut. Setelah ditelusur lebih jauh, ternyata Az-Zaitun memang memiliki kurikulum tersembunyi dan enggan secara terbuka dan transparan. Padahal juga dipikir-pikir apa yang perlu disembunyikan jika memang ajarannya normal-normal saja. Namun begitulah cara Ponpes ini mengelolanya hingga pemberitaannya mulai ramai di publik. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sejarah awal pondok pesantren ini terbentuk hingga bisa mendapatkan banyak santri meskipun beberapa aturannya dianggap cukup melenceng. Ide pendirian pondok tersebut berawal dari sosok bernama Abdul Salam Panji Gumilang pada tahun 1996. Sebuah ide mulia yang mendirikan sebuah institusi pendidikan tercetus dan akhirnya dibangunlah Ponpes Az-Zaitun di atas tanah seluas 1.200 hektar yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pondok pesantren ini diketahui berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia dan tokoh-tokoh besar pun ikut andil dalam menyukseskan lembaga ini. Misalnya saja Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie yang turun langsung meresmikan pondok pesantren ini pada tahun 1999. Pendirian pesantren ini rupanya juga menjadi awal mula berdirinya pesantren-pesantren di wilayah tersebut. Pesantren ini juga dibangun dengan konsep modern dan asrama yang terintegrasi. Meski didesain modern, tapi ada lahan persawahan dan hutan pribadi yang menambah indahnya pondok pesantren tersebut. Santri yang bermukim pun pastinya bisa merasakan suasana teduh dengan pemandangan hijau di sekelilingnya. Di dalam pesantren tak sah jika tak ada masjidnya, bukan? Di pesantren Az-Zaitun, masjid merupakan gedung yang dianggap sangat monumental. Saking megahnya, masjid ini memiliki 6 lantai dan dibangun di area seluas kurang lebih 3.000 meter. Bangunan ini pun bisa menampung ribuan santri yang ingin sholat berjamaah di dalam masjid tersebut. Desainnya sangat bagus. Misalnya saja, sebagian dinding di lantainya dibalut batu granit dan marmer yang membuat nuansanya terlihat semakin elegan. Banyaknya rekomendasi dari warga tentang pesantren ini membuat masyarakat berbondong-bondong mencekolahkan sang buah hati di lembaga tersebut. Alhasil, setelah dirintis selama bertahun-tahun, Ponpes Az-Zaitun bisa mendidik ribuan generasi, bahkan menyabet status sebagai pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Hal yang sangat patut diacungi jempol, melihat semangat pendirinya untuk menyebarkan Islam sangatlah besar saat itu. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Itu tentu tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Bagaimana dengan sistem pendidikannya? Jangan salah, pesantren ini juga bersaing dengan sekolah-sekolah umum karena mereka menerapkan sistem terpadu di mana sistem ini mengajarkan para santrinya untuk berpikir global dan menggunakan kombinasi dari berbagai pembelajaran dari keagamaan, sains, teknologi, agrikultur, sport, art, culture, and information technology. Jadi tak hanya paham agama, tapi mereka juga akan melek informasi-informasi umum yang bisa menunjang perkuliahan dan karir mereka ketika sudah tamat dari pondok. Tapi tentu tujuan utama didirikannya pesantren ini agar santri-santri bisa memiliki akidah dan akhlak yang baik sesuai dengan syariat Islam. Namun, apakah seperti itu realitanya? Sederet kasus yang melibatkan pondok pesantren Az-Zaitun hadir di depan mata. Pas awalnya memiliki cita-cita mulia, tapi seiring berjalannya waktu terjadi banyak perubahan di dalam pondok ini. Pesantren Az-Zaitun dinilai menjadi pesantren yang sangat tertutup dan eksklusif. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu, Kiai Haji Satori, bahwa pihaknya pun tak bisa melakukan intervensi apa-apa jika akses untuk masuk ke pondok pun sangat sulit.
Selain itu, pimpinannya Panji Gumilang pun juga pernah dikaitkan sebagai Imam Negara Islam Indonesia atau NII Kamandemen Wilayah KW 9 pada 2011 silam. Tapi saat itu Panji dengan tegas membantah statement yang ditunjukkan kepadanya. Selain itu, Az-Zaitun juga pernah terlibat kasus pemalsuan dokumen yang sudah ditangani langsung oleh Bareskrim Mabes Polri. Kasus ini juga sempat bergulir ke meja hijau di pengadilan. Panji divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei 2012. Di masa lalu, kasus pelecehan pun juga marak di pesantren ini. Bahkan guru-gurunya sudah berinisiatif untuk mempolisikan pimpinannya pada tahun 2017. Karena dianggap telah melecehkan guru, pelecehan ini tak berbentuk seksual, namun dugaannya Panji menyuruh guru membuat surat pengajuan untuk mengajar di tahun ajaran baru. Namun para guru enggan dengan aturan itu dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Namun baru kembali disadari setelah kasus mencuat ke publik. Sahabat Busyro Islami, menurutmu apakah yang dilakukan pesantren Az-Zaitun masih dalam batas wajar atau sudah teramat melenceng? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.